Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama saya Edwin Lau. Dan hari ini akan ada narasumber, ada juga praktisi kesehatan, memberikan Anda inspirasi untuk hidup lebih sehat. Mari pemirsa, saya kenalkan Anda dengan Ibu Lala. Narasumber kita hari ini bolak-balik IGD karena begitu banyak penyakit yang dialaminya. Diabetes ada, penyakit jantung koroner ada, hipertensi juga ada. Hari ini dia datang mau konsultasi dan juga mencari solusi untuk kesehatannya. Mari kita sambut, ini dia Ibu Lala. Ibu Lala, selamat datang di Go Healthy, Ibu. Ibu, tadi ada satu tayangan di mana hidup manusia seperti membingungkan. Menurut Anda bagaimana? Hidup ini tergantung cara kita, aktivitas kita sehari-hari itu sangat berpengaruh sih. Seperti jam tidur kita, pola makan kita, terus cara pikir kita juga sangat berpengaruh sekali. Sebelum kita mulai, mungkin kasih salam dulu. Sapa keluarga di rumah, minta doa dari mereka, semoga lekas sembuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak saya tercinta, suami, dan keluarga besar ibu-ibu Bayangkari cabang Serang Kota, khususnya ibu-ibu Bayangkari Ranting Keramat Batu, cabang Serang Kota, Polda Banten. Doanya ya, semoga saya punya ada solusi untuk sakit saya ini bisa segera cepat teratasi. Oke, kita kasih semangat Ibu Lala. Itu dia Ibu Lala Latifah, dan tentunya Go Healthy selalu mendatangkan praktisi kesehatan. Hari ini sudah ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat buat juga Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup dari Ibu Lala. Kenapa dalam usia 43 tahun, masih muda, masih produktif, begitu banyak penyakit orang tua yang dialaminya. Mari kita saksikan. Lala Latifah sudah lebih dari 10 tahun. Ia merasa aktivitasnya terbatas karena rasa sakit yang dimiliki. Masalah kesehatan Lala mungkin bermula dari pola hidupnya dulu yang sangat sedikit minum air putih. Ia lebih banyak minum minuman yang berasa. Lala juga sering merasakan stres di pikirannya. Keluhan saya pertamanya tuh nyeri dada kiri, disertai menjalar ke bahu kiri juga. Setelah saya di ronsen, ternyata saya ada pembengkakan jantung, USG jantung, echo. Ternyata penurunan pompa jantung saya sampai 49%. Setelah dikateterisasi, di situ baru terlihat bahwa saya ada penyumbatan di kiri depan jantung. Di situ saya dipasang ring jantung 1. Selain itu, di sekitar pinggangnya juga terasa sakit. Dan ketika diperiksa oleh dokter, ternyata Lala diketahui memiliki masalah batu ginjal. Otomatis di depan saya itu, wah kematian tuh umur saya nggak lama nih, gitu dipikir saya itu kayak gitu. Kini kesehatan Lala memang belum pulih sepenuhnya. Ia pun berharap kondisinya bisa segera membaik dan mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Sebelum kita bincang-bincang, mari kita main dulu benar atau salah. Diabetes hanya terjadi ketika ada faktor keturunan. Salah, karena di keluarga saya nggak ada satupun yang punya diabetes. Oke, kalau tidak ada yang diabetes, berarti pola hidup Ibu bagaimana? Makan saya yang salah, saya seneng yang manis-manis. Jadi diabetes itu merupakan penyakit yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi bisa diturunkan ya, tidak selalu. Sehingga disebut dengan penyakit keturunan. Tapi sekali lagi, kalau tidak punya keturunan, bukan tidak mungkin Anda bisa terkena diabetes ya. Tergantung bagaimana pola hidup Anda. Kalau pola hidupnya baik, ya artinya
makannya terjaga dengan baik, tidak makan gula yang terlalu tinggi, kemudian aktivitas fisik, olahraganya baik, faktor stresnya bisa terkendali dengan baik, olahraga teratur, maka kadar gula darahnya akan bisa terkendali dengan baik dan bisa terhindar dari diabetes. Jadi sekali lagi ini tergantung bagaimana pola hidup Anda. Bahwa diabetes hanya terjadi ketika ada faktor keturunan, pernyataan ini adalah salah. Oke, bagus sekali Bu Lala, berarti benar jawabannya. Terkena diabetes induk dari segala penyakit. Komplikasi sudah ada di depan mata. Mengalami nggak komplikasinya? Seperti kebas-kebas, mungkin Ngalamin. jantungnya juga bermasalah. Seperti apa Ibu ceritakan? Tiap hari itu berkeringat dingin. Terus kadang kalau dada, sakit nyeri dada itu sampai disertai menjalar ke tangan. Saya cuma bilang, ya Allah, saya jangan dulu diambil. Itu aja ya, kalau lagi kumat sakit nyeri dada itu sakit banget kan. Penyemangat saya itu ya itu spirit, selain obat itu anak saya. Tolong lo, kalau lagi sakit tuh ya sadang sehari 2 kali. Nggak diduga-duga sih, lagi duduk, nggak lagi capek, nggak lagi apa. Tiba-tiba aja. Yang sekarang masih Ibu rasakan di area dada, area jantung apa Bu? Hilang timbul, kayak diremas, ditarik gitu. Hilang lagi. Oke. Tapi kalau agak lama baru saya minum obat itu di bawah lidah itu. Ada nggak diinformasikan masalah jantung ini berkaitan atau disebabkan karena apa Bu? Kalau tensinya, gula darahnya, atau hal yang lain? Oh iya, katanya harus diusahain setiap hari itu jalan kaki. Oke, olahraga. Semampunya gitu. Ya. Kemudian untuk tekanan darahnya, gula darahnya gimana sarannya Bu? Obatnya di itu apa? Teruskan. Obatnya Berapa angka tekanan darah Ibu pada saat ada keluhan di dada atau jantung tadi? 150/80. 150. Kemudian untuk gula darah atau HbA1c-nya yang paling tinggi nilainya 730. 7,3. Dan Ibu Lala ini sudah dilakukan pemasangan ring ya? Iya. Berapa ring Bu pada saat itu? Satu. Di kiri depan. Oke. Setelah pemasangan ring ini apakah masih ada keluhan di apa yang Ibu alami seperti nyeri dada atau sesak napas seperti itu? Iya. Masih ada Masih. sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus cepat lelah. Oke. Terus keringat dingin gitu. Badan tuh keringat dingin tiap hari itu pasti. Oke, nafas terganggu? Napas terganggu. Ini Ibu Lala sudah melakukan beberapa upaya, tetapi dari hasil pemeriksaan ini masih ada beberapa yang memang menjadi perhatian ya. Yang pertama adalah untuk asam urat. Ini 6,7. Ketika asam urat tinggi, ini bisa terjadi adanya penurunan fungsi ginjal, kemudian darah menjadi kental. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tekanan darah, masih 130/93. Gula darah ini 131. Targetnya adalah di bawah 126. Hasil yang tinggi ini dapat menyebabkan satu komplikasi yang memang bisa terjadi. Jadi obat yang diberikan oleh dokter Bu, ya Ibu ikuti terus. Jadi saran untuk kontrol, kemudian dosis obat, jenis obat itu diikuti terus. Kemudian juga aktivitasnya tadi ya, mulai tadi kan dokternya juga menyarankan untuk melakukan aktivitas fisik, olahraga, kemudian mengatur berat badan dengan pola makannya dijaga dengan baik, ya faktor stres dikendalikan dengan baik. Dan ini semua dilakukan ya secara kontinu, secara berkala, secara rutin gitu. Dan kemudian ini bisa juga dilengkapi atau dibantu dengan teknologi. Jadi teknologi laser di dunia medis ini banyak sekali digunakan ya. Jadi dia ada yang menggunakan low level laser terapi, ada juga yang medium, ada juga yang dengan level yang tinggi. Dan ini tergantung tujuannya apa. Dan untuk kualitas darah ini kita gunakan dengan low level laser terapi. Dan teknologi laser yang digunakan pergelangan tangan, dia menggunakan low level laser terapi. Dia akan menguraikan, jadi darah-darah yang kental, Ibu kan tadi asam uratnya tinggi ya, di atas normal. Kemudian gula darahnya juga masih belum terkendali dengan baik, dan ini akan membuat darah menjadi kental, dan darah kental ini akan berisiko untuk terjadinya trombus atau penggumpalan. Ini kalau terjadi penyumbatan di area pembuluh darah jantung ya, trombus tadi, dan ini akan menyebabkan masalah pada aliran darah jantung, dan ini akan timbul rasanya tadi yang Ibu rasakan tadi, mulai ada nyeri ya, sesak nafas, keringat dingin, rasa lelah, bahkan bisa juga terjadi pingsan ya, atau kemudian tidak sadarkan diri. Jadi ini harus dijaga betul ya. Nah, teknologi laser ini akan membantu sumbatan-sumbatan tersebut atau darah-darah yang mengental tadi untuk diuraikan oleh teknologi laser, dengan harapan dia akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar dan dicegah untuk tidak terjadi penggumpalan kembali. Ya, jadi penggunaan teknologi laser ini bisa
dilengkapi atau melengkapi apa yang sudah Ibu lakukan dengan obat-obatan dan juga dengan melakukan pola hidup yang sehat. Jadi ayo pemirsa, sekali lagi Anda yang punya masalah seperti apa yang dialami oleh Bu Lala, ayo terapkan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, kemudian lengkapi dengan teknologi laser agar kualitas darah dan pembuluh darah Anda bisa terjaga dengan baik. Jadi teknologi laser Ibu ketika digunakan akan menembus lapisan-lapisan kulit mulai dari epidermis, dermis, kemudian hipodermis dan targetnya adalah pembuluh darah. Nah, kemudian teknologi laser ini digunakan pada pergelangan tangan kiri. Nah, ini ada maksudnya karena desain titik-titik lasernya ini sesuai dengan akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Dapat pemirsa lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target. Yang pertama adalah titik PC. Ini untuk kesehatan sekeliling jantung, kemudian titik HT untuk kesehatan jantung, dan titik LU untuk kesehatan paru-parunya. Jadi ketika pemirsa di rumah ini menggunakan teknologi laser, selain kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki, kesehatan jantung, paru, dan sekitar jantung juga ikut diperbaiki. Kemudian berbicara tentang hipertensi tadi, bagaimana cara teknologi laser ini menstabilkan tekanan darah, yaitu menstimulasi dinding pembuluh darah bagian dalam untuk memproduksi senyawa yang disebut nitric oxide. Nah, fungsi dari nitric oxide ini adalah melenturkan pembuluh darah, kemudian melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Sehingga ketika aliran darah itu lancar, kemudian pembuluh darah itu elastis, maka tekanan darah akan stabil. Hari ini usahakan kesehatan Anda dengan bantuan teknologi laser, yaitu dokter laser atau Eki laser dari Gogomol. Caranya lainnya gampang sekali begini, Ibu. Jadi pertama kita tekan agak lama, nanti keluar menunya. Setelah itu tekan sekali lagi. Nah, Ibu lihat ya, lasernya sudah kelihatan, ada sinar biru, sinar kuning juga di situ. Jadi ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kembali saya jelaskan spesifikasinya. Jadi alat ini ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, semuanya ada di kehidupan Ibu Lala. Dan juga komplikasi yang berbahaya seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, dokter laser atau Eki laser hanya tersedia melalui call center. Pastikan nomor telepon yang muncul di layar Anda saat ini, jangan sampai salah ya, telepon sekarang juga. Ada juga website resmi, official marketplace, dan tentunya mari kunjungi langsung di showroom resmi kami di Alam Sutra. Guna memastikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomol tidak melakukan layanan kunjungan kepada konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Perlu diingat bahwa Gogomol tidak membuka cabang dimanapun yang resmi. Hanya ada di kantor pusat yang ada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Garansi spare partnya tidak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun, Ibu Lala. Biaya servis juga gratis. Anda juga bakal dibantu dengan tim call center dan juga teknisi berpengalaman. Semua yang saya informasikan ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Eki laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Mari kita lanjut bincang-bincang kita. Ibu Lala, tentunya penyakit yang banyak ini yang dialami oleh Ibu Lala tidak datang dengan sendirinya. Pola hidup seperti apa yang menyebabkan semua ini? Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, lebih ke pola makan saya dan pola istirahat saya. Seperti apa, Ibu, secara detail? Seperti pagi-pagi saya udah makan gorengan. Ya, terus enak ya, Bu? Iya, minum yang manis-manis. Oh ya, ada satu fakta, Ibu ini tidak suka minum yang bening, Ya, harus berwarna, sejak kecil. Sejak kecil. Berapa banyak minuman berwarna Ibu konsumsi per harinya, Ibu? Seperti kita aus aja pasti minumnya. Jadi tidak pernah minum air putih, begitu Ibu? Kadang ibu saya dulu air putih itu sampai pakai gelas. Ibu saya, nih minum cepat. Jadi harus dikasih yang putih itu. Pola istirahat bagaimana, Ibu? Iya, saya punya insomnia juga, Oke. Mas.
Oke. Apa yang terjadi kalau ibu tidur di malam hari, ibu terbangun atau bagaimana? Iya, kalau udah tertidur, kebangun nggak bisa tidur lagi. Oke. Apalagi sekarang ya, buang air kecilnya bisa berapa kali, Bu? 2-3 kali mungkin? Bisa lebih dari 3 kali. Di malam hari? Di malam hari. Bolak-balik nggak bisa tidur lagi, Ibu? Nggak bisa tidur lagi. Bu Lala ini ya mohon maaf ya Bu ya, sering sekali atau riwayat kesehatannya memang sering harus masuk rumah sakit, masuk IGD, dan kemudian banyak obat-obatan, banyak tindakan dilakukan. Ini sebenarnya adalah apa yang kita tanam ya, itulah yang akan kita tuai berikutnya. Jadi sekali lagi kalau kita mau sehat ya kita harus menanamkan untuk pola hidup sehat ya, supaya kita tidak menuai hal-hal yang kemudian merugikan untuk kesehatan kita ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua pemirsa bahwa kita harus sehat, kita bisa sehat kalau memang kita mengupayakan untuk sehat. Baik, terima kasih Mas Boy. Ada informasi tambahan untuk Anda. Ini dia, tahukah Anda fenomena stress eating berdampak buruk bagi kesehatan kita? Fenomena stress eating ini merupakan keinginan makan pada saat stres walaupun kita tidak lapar. Beberapa orang berpendapat bahwa konsumsi makan dapat meredakan stres, tapi ternyata tidak. Walaupun kita berpikiran, oh ini tidak bahaya. Nah, stress eating justru ini resikonya banyak bagi tubuh kita apabila sudah mengalami obesitas. Dampaknya apa? Yang pertama, bisa terjadi hipertensi, kemudian diabetes, kemudian gangguan metabolisme di dalam tubuh. Karena ketika kita mengalami stres, maka akan diproduksi hormon stres, yaitu hormon kortisol. Ketika hormon kortisol ini jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka akan terjadi efek di dalam tubuh. Salah satunya adalah peningkatan nafsu makan dan rasa lapar. Sehingga ketika kita stres, maka lebih banyak makan. Kemudian bagaimana mengurangi atau mencegah stress eating? Yang pertama adalah kendalikan stres dengan baik. Kemudian yang kedua, cari dukungan sosial dari keluarga atau dari teman untuk mengendalikan stres tersebut. Yang ketiga adalah atur jadwal makan kita. Dan yang keempat, lakukan olahraga secara teratur. Jadi dengan tadi yang saya sebutkan cara-caranya ini akan menghindari namanya fenomena stress eating, di mana fenomena ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jadi saya mau cerita untuk yang diabetes ya Bu ya. Tadi kan Ibu masih tetap makan manis nih. Buat Anda pemirsa yang diabetes kemudian masih susah untuk mengendalikan makan manis-manis ya. Ini ada satu teknologi yang bisa membantu ya. Tetap makannya juga harus dijaga. Tapi ada satu teknologi yang membuat dapur energi kita lebih efektif bekerjanya. Di mana itu yang namanya adalah mitokondria. Jadi dalam tubuh kita nih pada saat kita makan, mengkonsumsi makanan yang manis-manis, yang lemak, yang tinggi gula dan segala macam itu akan dimetabolisme oleh tubuh kita dalam namanya mitokondria di sel tubuh kita. Ya, mitokondria ini akan bekerja memanfaatkan gula darah yang kita konsumsi, lemak yang kita konsumsi, kemudian dengan bantuan oksigen dia akan dimetabolisme kemudian dirubah menjadi energi. Nah, mitokondria ini fungsinya akan menurun ya kalau pola hidup kita tidak sehat. Dengan bertambahnya usia, dengan banyak radikal bebas yang terpapar pada tubuh kita. Nah, ini akan dioptimalkan kembali dengan bantuan teknologi laser, Bu. Dia akan mengoptimalkan lagi kerja mitokondria sehingga dia bisa memanfaatkan kolesterol yang ada, gula darah yang ada dalam sirkulasi darah kita dirubah menjadi energi. Jadi keuntungannya dua, Bu. Kolesterol, gula darahnya bisa terkendali dengan baik, kemudian energi ibu bisa meningkat dengan baik. Jadi sekali lagi, teknologi laser membantu ya mengoptimalkan kerja dari sel mitokondria. Harapannya gula darah, kolesterol, kemudian nanti energi ibu bisa terjaga dengan baik dan kesehatan ibu bisa terjaga dengan baik. Teknologi laser ini digunakan rutin sehari 2 kali. Nah, kenapa demikian? Ini sesuai dengan jam biologis kita. Jam biologis kita adalah irama sirkadian yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Jadi kalau kita usianya bertambah, maka hormon-hormon kita produksinya akan berkurang. Salah satunya adalah hormon melatonin yang mengatur kualitas tidur. Jadi ketika malam hari teknologi laser ini digunakan akan menstimulasi produksi dari melatonin. Ketika melatonin jumlahnya meningkat, maka kualitas tidurnya akan lebih baik. Ketika kualitas tidurnya baik, maka metabolisme di dalam tubuh akan berjalan dengan optimal. Nah, hasilnya apa? Gula darah akan lebih terkendali kalau metabolismenya baik. Kemudian tekanan darah akan stabil.
Nah, kemudian pada saat pagi dan siang hari digunakan nih. Nah, jangan beranggapan bahwa ketika digunakan pagi atau siang akan ngantuk. Tidak, karena yang diproduksi adalah serotonin. Ketika serotoninnya meningkat, ini akan lebih berenergi. Kemudian dapat menstabilkan mood. Jadi ketika Anda yang mengalami gangguan tidur dan Ibu Lala, teknologi laser ini akan meningkatkan kualitas dari tidur sehingga yang tadi metabolisme akan lebih baik dan tekanan darah akan terkendali. Teknologi laser ini selain digunakan di pergelangan tangan, ya tangan kiri, kemudian juga bisa digunakan ke area rongga hidung, itu yang kita sebut dengan intranasal. Ya, jadi dipakainya rileks nih ya bersamaan pada saat kita gunakan di pergelangan tangan kiri, kemudian ada ekstensinya gunakan bersamaan ke area rongga hidung. Ya, apa sih fungsinya? Ya sekali lagi bahwa teknologi laser dengan low level laser terapinya, terutama untuk laser merahnya, dia akan mengoptimalkan kualitas darah di area kepala. Ya, kepala kita ini pemirsa banyak sekali aliran darah yang kemudian berfungsi untuk menjaga fungsi-fungsi otak terjaga dengan baik. Kemudian penglihatan kita, panca indera kita semua di area kepala ini bisa terjaga dengan baik. Dengan begitu harapannya dengan aliran darah yang baik maka bisa terhindar dari masalah adanya penyumbatan ya, terutama untuk risiko stroke. Kemudian juga untuk yang tadi ya sering pusing-pusing ya, vertigo, gangguan keseimbangan ya, kemudian ada masalah dengan sinusitis. Ini juga akan bisa dibantu dengan teknologi laser yang digunakan di area rongga hidung. Jadi sekali lagi manfaatkan teknologi laser yang dipergunakan di pergelangan tangan kiri dan juga di area rongga hidung untuk meningkatkan kualitas darah dan darah kita supaya tadi kualitas hidup kita menjadi lebih baik, terhindar terbebas dari masalah tadi stroke, kemudian juga pusing-pusing, vertigo, kelayangan, dan juga tadi untuk masalah kesemutan karena kadar gula darah yang tinggi. Mari kita lihatkan kepada Anda satu cuplikan. Masyarakat Indonesia yang sudah memakai teknologi laser dan benar-benar kondisi kesehatan mereka menjadi lebih baik. Mari kita saksikan. Banyak keluhan macam-macam dari kolesterol, bisa darah tinggi, terus ada diabetes, terus ada nyeri di dada gitu. Kolesterol saya di atas 200 bahkan 250. Gula darahnya saat itu bisa 250 bahkan 300. Tensinya saat itu sih paling tinggi 145. Ya alhamdulillah kondisi saya apa yang tadi saya alamin itu yang terasa nyeri, yang angka kolesterolnya, angka DM-nya itu lebih tinggi setelah pemakai laser lebih membaik dan badan terasa enak dan lebih nyaman. Oke, saya tanyakan kepada Ibu Lala, siap nggak mengupayakan teknologi laser? Siap. Yes, itu dia semangatnya Bu Lala. Pemirsa, hari ini kita belajar banyak bahwa ternyata kesehatan kita harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Langsung saja gunakan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Cara nyalainnya gampang sekali pemirsa. Pertama tekan, agak lama, muncul menunya. Di sini tekan sekali lagi, silakan Anda tinggal pakai dan manfaatnya begitu besar untuk kehidupan kita. Jadi alat ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan penggunaan rutin, dokter laser sehari dipakai 2 kali, durasinya 15 hingga 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan banyak hal, dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya adalah Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Ini yang berbahaya, misalnya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk EQ laser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMS dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau EQ laser hanya tersedia melalui call center. Nomornya muncul saat ini juga di layar Anda. Jangan sampai salah nomornya, telepon sekarang juga ya. Ada website resmi, ada juga official marketplace, dan tentunya mari kunjungi langsung di showroom resmi kami di Alam Sutra. Nah, guna memberikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomol tidak melakukan layanan kunjungan kepada konsumen maupun tidak membuka juga counter-counter di mall. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau EQ laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.